Konflik Laut China Selatan kembali memanas. Uni Eropa dukung ASEAN atau Tiongkok? Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN Igor Driesman menyatakan bahwa Uni Eropa tidak berpihak kepada negara yang mengklaim wilayahnya di Laut China Selatan. Namun, anggota-anggotanya punya kepentingan di kawasan itu. Kami punya kepentingan besar atas stabilitas di Laut China Selatan, mengingat peran yang strategis dan penting untuk rute pelayaran komersial dan 40% perdagangan maritim kami secara global melalui perairan tersebut, kata Driesman. Dan kami pada dasarnya menaruh perhatian jika ada aksi unilateral atau aktivitas militer yang tidak berkontribusi pada lingkungan yang damai pastinya. Dan itulah mengapa kami selalu menyerukan transparansi dalam perundingan antara Tiongkok dan ASEAN atas kode etik di Laut China Selatan, kata dia menjelaskan. Lebih lanjut, Driesman menyebut bahwa selama ini Uni Eropa meminta agar kode etik Laut China Selatan tersebut dapat segera berlaku dan terikat dengan hukum. Uni Eropa juga secara umum meminta semua pihak patuh kepada hukum internasional. Di luar itu, Uni Eropa dan ASEAN diperkirakan dapat menggelar konferensi tingkat tinggi untuk isu keamanan maritim di tahun ini, terkait dengan peningkatan kepentingan masalah tersebut dalam kerjasama kedua blok regional tersebut. Indonesia sebagai bagian dari ASEAN namun bukan klaimen dalam sengketa wilayah itu, dan Tiongkok juga menegaskan komitmen untuk mencapai stabilitas di kawasan Laut China Selatan, seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kedua negara dalam pernyataan pers bersama di Jakarta pada 13 Januari lalu. Saya menyampaikan kembali mengenai pentingnya menjaga Laut China Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Dan untuk mencapainya satu hal yang harus dilakukan semua negara, yaitu menghormati dan menjalankan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Kata Menlu RI Retno Marsudi merujuk pada konvensi PBB tentang hukum laut. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan ASEAN untuk meningkatkan penerapan deklarasi etik pihak-pihak di Laut China Selatan atau Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea atau DOC yang telah disepakati pada tahun 2002 lalu. Kami juga mendorong agar ada kemajuan atas konsultasi COC dan bersama-sama menjalankan aturan kawasan yang efektif, substansif, dan sejalan dengan hukum internasional serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, kata Wang Yi kala itu. Laut China Selatan memanas, pimpinan DPR desak ASEAN solid jaga stabilitas. Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin menyoroti meningkatnya ketegangan militer di kawasan perairan Laut China Selatan dengan adanya latihan tempur pasukan China di Selat Taiwan serta dekat perairan Vietnam. Kapal induk Amerika Serikat USS Theodore Roosevelt juga merapat di perairan tersebut. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun menolak tegas klaim sepihak Nandas Land oleh China. Aziz mengatakan, Indonesia dan ASEAN harus segera mengambil sikap terkait persoalan di Laut China Selatan ini. Indonesia perlu mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan. ASEAN perlu konsolidasi segera agar tidak terjadi perpecahan di kawasan ini, kata Aziz Jumat 29 Januari.